يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقال أيضا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, satu hal yang mesti kita pastikan, setiap melakukan kebaikan dan kebajikan, setiap melaksanakan amal saleh dan ketaatan, pastikan kita mengerjakan karena Allah, libtigha'i mardatillah, mencari redha Allah, mencari sukanya Allah. Kenapa? Kalau kita melakukan kebajikan apapun, kebaikan seperti apapun, jika kita kerjakan karena mengharapkan Allah, redha Allah, balasan dari Allah, insya Allah kita takkan pernah kecewa. Insya Allah takkan ada yang namanya amal sia-sia. Tapi jika kita mengerjakan kebaikan karena selain Allah, karena mengharapkan sesuatu dari makhluk Allah, siap-siap untuk kecewa. Seringkali kita akan di PHP. Ada banyak orang melakukan amal soleh, akhirnya kecewa, akhirnya putus asa, tidak jarang mundur dan kemudian meninggalkan kebaikan dan kemudian berhenti menjadi orang baik. Kenapa? Karena memang fakta dia temukan, dia yang bekerja, orang lain yang dapat nama. Tak jarang dia yang letih, orang lain yang memperoleh hasil. Dia mengerjakan kebaikan, respon orang tetap negatif. Masjid yang dia bangun, gereja penilaian orang. Begitulah kita kalau mengharapkan penilaian manusia, kita akan kecewa. Tak jarang putus asa, lalu akhirnya mengambil kesimpulan, percuma saya berbuat baik, sia-sia saya beramal. Tapi kalau dia melakukan sesuatu kebajikan, kebaikan, amal soleh dan ketaatan karena Allah, mengharapkan redha Allah, insya Allah dia takkan pernah rugi, tak pernah gagal. Dia takkan mungkin kecewa karena Allah memastikan ada ganjarannya. Allah memastikan tidak akan menyia-nyiakan dan menzalimi hambanya atas amal yang dikerjakannya. Itulah ayat yang tadi khatib baca, firman Allah surat Al-Kahfi ayat 30. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala, kata Allah, kami tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran atas siapapun yang berbuat baik. Innahu may yattaqi, siapa yang bertakwa, mengerjakan ketaatan, mengerjakan amal soleh, wa yasbir, dan bersabar. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan alfa, tidak akan lalai dari upah, ganjaran, pahala, balasan atas siapapun yang berbuat baik. Senada dengan ayat itu Allah tegaskan lagi dalam surat Hud ayat 115. Wasbir, bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u, Allah tak akan sia-siakan. Allah tak lupa, Allah tak lalai, Allah tak tidur. Allah tidak akan mensia-siakan ajral muhsinin, balasan atas siapa yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah ulang lagi dalam surat At-Taubah ayat 120. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, artinya apa? Yang sudah berbuat baik, teruslah berbuat baik, walaupun respon orang tidak seperti yang kita harapkan. Kita dibuli, kita dicaci atas apa yang kita kerjakan. Padahal kita sedang mengerjakan kebaikan, mengamalkan sunnah, mengamalkan al-Islam. Kalau itu yang terjadi, teruslah berbuat baik, tetaplah menjadi orang baik. Bahkan sekalipun kita sudah berusaha maksimal, sudah berdoa, sudah berikhtiar, sudah bertawakal, ternyata hasilnya belum seperti yang kita targetkan, tidak seperti yang kita inginkan, jangan berhenti, fasbir, bersabarlah.
Kenapa? Pasti ada balasannya. Allah janjikan itu dan Allah tak pernah ingkar janji. Mungkin hanya masalah waktu. Karena sebahagian dari balasan itu kadang memang Allah berikan hari ini juga sesuai dengan yang kita targetkan. Saat ini juga tampak oleh kita ketika kita hidup. Tapi sebahagian dari balasan itu mungkin besok. Mungkin di sini, mungkin di sana, mungkin di bumi, mungkin di akhirat sana. Yang jelas tidak ada yang sia-sia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah ulangi lagi, siapapun yang berbuat baik, jangankan viral, jangankan besar, jangankan istimewa, sebesar biji zarrah sekalipun, kecil dan remeh, tapi Allah pastikan dia dapat balasannya. Tapi syaratnya kerjakan amal itu karena Allah. Innallazina amanu wa amilus solihat. Syaratnya kerjakan karena Allah. Karena memang janji Allah itu hanya untuk orang-orang yang beramal karenanya. Kalau kita mengajarkan kebaikan dan amal soleh karena selain Allah, siap-siap kita kecewa. Mungkin kecewa 2 kali. Di dunia kita di PHP, di akhirat kita sia-sia. Minta sama Allah, Allah akan jawab, kamu beramal dulu karena siapa? Karena si A, minta sama dia. Dan itulah yang ditegaskan dalam hadis. Nanti di akhir akan dipanggil 3 orang yang melakukan amal sangat istimewa. Mereka dihisab pertama kali, mereka pertama ditanya oleh Allah. Jika jawabannya benar, jika hisabnya betul, maka niscaya mereka pula yang pertama masuk syurga. Tapi jika jawabannya keliru dan salah, maka pertama pula mereka akan masuk neraka. Ketiga orang itu yang pertama mujahid, berperang melawan musuh Allah. Allah tanya, apa dulu amal yang engkau kerjakan di dunia? Ya Allah, saya dulu berperang membela agamamu dan saya mati di medan perang sebagai syuhada. Apa jawab Allah? Bohong. Kamu memang mati di medan perang melawan musuhku, tapi motifmu, niatmu bukan karena aku. Kamu berperang karena ingin jadi pahlawan. Kamu berperang karena ingin jadi orang yang terkenal pemberani. Kamu berperang karena mengharapkan ghanimah. Kamu berperang bukan karena aku, maka tidak ada balasan dariku. Dia yang pertama dilemparkan ke dalam neraka. Dipanggil yang kedua, apa yang engkau kerjakan dulu ketika di dunia? Saya dulu suka beramal, suka nyumbang, suka berinfak. Harta saya dedikasikan untuk agama. Bohong kata Allah. Bohong kata malaikat. Engkau benar menyumbang, engkau benar dermawan, suka sedekah, infak dan zakat. Tapi bukan karena aku. Engkau ingin tenar, engkau ingin viral, ingin dapat pujian, ingin dapat nama, ingin dapat suara. Karena engkau menyumbang bukan karena aku, jangan harapkan balasan dariku. Yang ketiga yang dipanggil diharapkanlah ahlul Quran. Apa amalmu dulu? Saya baca Quran, saya mengajarkannya, saya membaca dengan indah karenamu. Bohong kata Allah. Engkau melakukannya karena ingin terkenal, karena ingin dapat nama. Jadi amal soleh yang Allah pastikan tidak sia-sia, yang Allah pastikan ada ganjarannya, amal soleh yang kita lakukan karena Allah. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, maka jika kita merasa yakin bahwa yang kita kerjakan karena Allah, sesuai dengan perintah Allah, sabar jika hari ini belum ada hasilnya, jika hari ini belum kelihatan dampaknya. Kenapa? Hanya masalah waktu, hanya masalah teknis. Bisa hari ini, bisa besok, bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa di sini, bisa di sana. Persoalan teknis, Allah yang paling tahu kapan masanya dan di mana tempatnya. Jemaah Jumat hamba Allah yang mulia, maka kalau kita bertemu dengan 2 kasus. Pertama, orang soleh, orang baik, amalnya banyak dan dia kaya raya. Yang kedua, soleh, baik, amalnya banyak, dia miskin harta. Gimana caranya kita menilai? Berarti beda dong ganjaran yang Allah berikan. Berarti beruntung dong orang soleh yang kaya raya. Rugi dong orang soleh tapi dia masih miskin. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, ukuran janji Allah dan balasan Allah jangan hanya kita nilai di dunia. Ada sebuah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait balasan dari amal soleh.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah fayusibu al-ghanimah illa ta'ajjalu sulusai ajrihim minal akhirah." Tidaklah setiap orang yang berjuang di jalan Allah, berperang membela agama Allah, melainkan jika mereka memperoleh ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang dan itu halal. Jika mereka memperoleh ghanimah, jadi ada masanya perperangan itu, prajuritnya pergi perang miskin, pulang perang kaya raya. Kenapa? Ada banyak ghanimah yang dibagi-bagi. Apa kata Rasulullah? Jika dia berjuang karena Allah, membela agama Allah, lalu dapat bonus ghanimah di medan perang, dan itu halal. Apa kata Rasulullah? Ta'ajjalu sulusai ajrihim. Berarti 2/3 pahala jihadnya sudah ia terima dalam bentuk ghanimah. Wa yabqa lahumus sulus, tinggal 1/3 akan ia terima nanti di akhirat. Wa illam yusibu ghanimatan, tapi ada kalanya perang karena Allah juga, membela agama Allah juga, enggak ada bonus ghanimah. Yang diperangi orang kafir yang miskin, mereka kalah tidak meninggalkan apa-apa. Berarti prajurit itu tidak mendapatkan ghanimah sebagaimana orang di peperangan sebelumnya di tempat lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika ia berperang karena Allah, membela agama Allah, dan dia tidak mendapatkan ghanimah, tamma lahum ajruhum. Berarti pahala jihadnya ia terima nanti 100% di akhirat. Yang pertama, kalau sudah menerima ghanimah, pahala jihadnya sudah ia terima 2/3 dalam bentuk ghanimah, tersisa hanya 1/3 di akhirat. Karena itu, jika kita merasa kekayaan yang kita nikmati hari ini, mungkin sebahagian pahala yang Allah percepat. Jabatan dan fasilitas yang kita terima hari ini, mungkin pahala amal yang Allah percepat. Tersisa sebahagian kecil saja, sebahagiannya saja. Maka karena itu, jabatan, kekayaan, fasilitas, keistimewaan yang Allah berikan pada kita di dunia, dan itu halal, jangan habiskan di dunia. Sisakan untuk beramal soleh. Gunakan untuk membuat pahala baru, amal baru, jihad baru. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi nahmaduka Allahumma hamdan katsiran kama amar. Fantahu ammana anhu wa hazzar. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu alaihim tasliman katsira. Amma ba'du ayuhan nas, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, di khutbah kedua ini khatib bacakan firman Allah surat An-Nisa ayat 40, di mana Allah tegaskan sekali lagi, kalau tadi Allah janjikan setiap balasan dan ganjaran Allah akan berikan, Allah akan bayarkan. Hanya masalah waktu, sekarang atau besok, di dunia atau di akhirat. Di ayat ini Allah tegaskan, innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Allah takkan kurangi hakmu walau sebesar biji zarah. Allah tak akan sunat, tak akan potong memotong sunat hanya ada di dunia. Tapi Allah tidak pernah. Bahkan Allah mengatakan, wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Jangankan dipotong, bahkan Allah janjikan balasan Allah tambah, Allah lipat gandakan. Berbahagialah orang yang beramal karena Allah, untuk Allah, karena ia tak akan rugi dan tak pernah gagal. Mungkin di dunia dia belum melihat hasilnya, pasti ia akan nikmati hasilnya di akhirat. Jika sebahagian ia terima di dunia, sisanya akan ia nikmati di akhirat. Kalau di dunia dia belum menerima apa-apa, berarti dia menerima lebih banyak di akhirat. Karena itu, berjuang, berbuatlah karena Allah, walau apapun komentar orang, walau apapun reaksi orang. Jangan putus asa jadi orang baik, jangan berhenti berbuat baik. Walaupun karena itu kita dibully, karena itu mungkin masuk tangsi, masuk penjara. Tapi insya Allah, Allah menjanjikan
Siapapun yang berbuat baik, Allah pastikan ada balasannya, ganjarannya tidak Allah kurangi, malah Allah tambah. Syaratnya kerjakan kebaikan hanya karena Allah, untuk Allah, mencari ridha Allah.